Pesona si gadis desa. Episode 112 dengan judul Bukan Karena MBA. Selamat mendengarkan. Setelah Matteo dan Vedo berangkat ke perusahaan, Abigail membereskan meja makan dengan dibantu oleh para pelayan dan juga putrinya. Mungkin bagi sebagian orang hal-hal seperti ini enggan dilakukan oleh mereka yang berasal dari kalangan atas. Namun hal itu tidak berlaku bagi dua orang wanita yang berasal dari keluarga AG. Sebagai seorang ibu, Abigail terus mengajarkan pada putrinya bahwa kodrat sebagai seorang wanita adalah mampu melayani dan mengurus rumah tangganya dengan baik. Meskipun Kayo adalah anak emas dari keluarga yang sangat terpandang, Abigail tetap ingin dia bisa melakukan tugas-tugas seperti yang biasa dilakukan oleh para pelayan. Bukannya tidak ingin memperlakukan putrinya seperti ratu, Abigail hanya ingin kalau Kayo bisa menguasai segala hal. Kayonya tidak boleh tumbuh menjadi gadis manja yang serba menggunakan uang untuk menyelesaikan segala urusan. Dia tidak mau seperti itu. Nyonya, bahan-bahan makanan yang ada di dalam kulkas sebagian sudah mulai habis. Perlukah kami pergi ke supermarket hari ini untuk berbelanja? Tanya seorang pelayan. Oh, tidak usah. Kalian istirahat saja di rumah. Nanti biar aku dan Kayo yang pergi berbelanja. Tolong kalian tulis apa saja yang ingin dibeli ya, sekalian juga dengan kebutuhan kalian. Jawab Abigail sambil mengelap tangan. Baiklah, terima kasih banyak Nyonya. Abigail mengangguk. Dia menoleh ke arah samping saat mendengar suara tepuk tangan seseorang. Kau benar-benar wanita panutan semua orang, Bu, ucap Kayo memuji kebaikan hati ibunya. Aku rasa sudah sangat jarang orang kaya yang mau memperlakukan para pelayan seperti cara ibu memperlakukan mereka yang bekerja di rumah kita. Aku sangat salut akan kemurahan hati ibu. Jangan terlalu berlebihan dalam menyanjung ibu, Kai. Karena apa yang barusan ibu lakukan memang sudah sepantasnya untuk mereka terima. Meskipun mereka hanya seorang pelayan, tapi mereka juga manusia, sama seperti kita. Jadi kita tidak boleh memandang mereka hanya dengan sebelah mata. Apalagi kita sangat membutuhkan tenaga dari orang-orang yang bekerja sebagai pelayan. Lalu apa salahnya jika ibu sedikit menyenangkan hati mereka? Toh itu tidak akan membuat ayahmu jatuh miskin, benar tidak? Sahut Abigail dengan begitu bijak. Benar sekali, Bu. Dari yang aku dengar, harta kekayaan kita malah akan semakin berlimpah jika kita tidak kikir terhadap sesama. Karena dari semua harta yang kita punya, ada sebanyak 25% yang bukan menjadi hak milik kita. Itu kalau tidak salah sih, iya kan? Kayo langsung memeluk sang ibu ketika wanita hebat ini mengulurkan tangan ke arahnya. Dia tersenyum, merasa sangat tenang saat merasakan sebuah belayan halus di punggungnya. Kai, harta tidak bisa dibawa mati. Mau sebanyak apapun kita mencari, tetap hanya satu badan kita saja yang akan dikuburkan. Nanti setelah kau dan Jackson menikah, jangan ragu untuk menyenangkan orang-orang tak mampu yang ada di sekeliling kalian ya. Dan juga jangan pernah berharap kalau mereka akan membalas. Tapi berharaplah agar Tuhan selalu melindungi orang yang kita sayang. Mengerti? Ucap Abigail memberikan petuah untuk putri kesayangannya. Mengerti, Ibu. Aku pasti akan selalu mengingat petuah-petuah yang Ibu sampaikan, sahut Kayo. Oh iya, Bu. Kita mendapat undangan untuk menghadiri acara resepsi pernikahannya Levita dan Kak Reinhardt. Sebenarnya mereka ingin kita datang saat acara pemberkatan, tapi mereka khawatir kalau kita sedang sibuk dengan urusan masing-masing. Jadi keluarga kita hanya diundang saat acara resepsi pernikahan mereka digelar. Sebelum menjawab,
Abigail melepaskan pelukannya terlebih dahulu. Dia kemudian mengajak Kayo untuk duduk di ruang tengah sebelum melanjutkan obrolan. Apa pernikahan mereka sengaja dimajukan? Seingat ibu mereka bukan akan menikah di bulan ini? Apa karena MBA? Tanya Abigail penasaran. Bagi keluarga Leona, Reinhard sudah seperti putra kandung mereka sendiri. Dokter tampan dan cerdas itu sudah menempati posisi penting di hati semua orang semenjak menjalin hubungan dekat dengan keponakannya. Levita bilang iya, Bu. Tapi itu bukan terjadi karena MBA, tapi karena Kak Reinhard yang cemburu melihat Levita didekati laki-laki lain. Tidak disangka, ternyata Kak Reinhard posesif juga ya, Bu. Atau jangan-jangan dia jadi seperti itu karena tertular sikap bucinya Kak Iel pada kakak ipar Elea. Jika iya, maka habislah Levita. Dia pasti akan sangat stres jika mempunyai suami yang kelakuannya 11-12 dengan kelakuan Kak Iel. Aduh, aku jadi tidak sabar menunggu curhatan tentang prahara rumah tangga mereka. Jawab Kayo sambil tertawa kesenangan. Saat Abigail tengah berbincang riang dengan Kayo, seorang penjaga datang melapor kalau di luar ada ibunya Kanita yang ingin datang bertamu. Kayo yang teringat dengan kelancangan wanita itu saat mengacau di rumahnya langsung terpancing emosi. Tapi belum sempat dia pergi menghampiri wanita tidak tahu diri itu, lengan Kayo sudah lebih dulu ditahan oleh ibunya. Biar ibu saja yang pergi menemuinya, Kai. Kau bersiaplah, karena setelah ini kita akan langsung berangkat ke supermarket. Jangan membantah, dan kau harus sudah siap saat ibu kembali masuk ke dalam rumah, ucap Abigail tegas. Panggil aku jika wanita itu kembali membuat ulah, Bu. Tanganku sudah sangat gatal ingin merontokkan rambut di kepalanya, sahut Kayo sembari melangkah menuju kamarnya. Bersama dengan penjaga yang tadi datang melapor, Abigail akhirnya pergi menemui ibunya Kanita. Kening Abigail mengerut ketika melihat ibunya Kanita yang datang dengan membawa 5 bodyguard di belakangnya. Kau ingin datang untuk bertamu atau datang untuk merampok? Tanya Abigail sarkas. Saat ini tamunya tengah berdiri di luar pintu gerbang. Sepertinya ibunya Kanita tidak berani masuk ke dalam rumah setelah kejadian waktu itu. Halah, tidak usah banyak bicara kau. Kedatanganku kemari adalah untuk memintamu memberitahu Vedo supaya tidak mengganggu Kanitaku lagi. Kemarin malam dia mendatangi hotel tempat Kanita menginap, dan setelah itu Kanita jadi terlihat tidak baik-baik saja. Awas saja ya. Kalau sampai putriku melakukan sesuatu hal yang buruk karena kedatangan Vedo malam itu, kalian semua akan aku tuntut. Ingat itu, teriak Milly dengan menggebu-gebu. Vedo datang menemui Kanita di hotel. Kenapa aku merasa kalau hal ini bukan sesuatu yang baik ya? Jangan-jangan Kanita sedang merencanakan sesuatu untuk menjerat Vedo. Lebih baik nanti aku tanyakan pada Vedo apa saja yang mereka lakukan saat berada di kamar hotel. Aku khawatir hal ini akan menjadi bumerang yang bisa merusak hubungan Vedo dan Luri nantinya. Batin Abigail was-was. Milly berdecih melihat Abigail diam berpikir. Sambil bersedekap tangan, dia kembali melayangkan ancaman untuk menggertak wanita ini agar tidak membiarkan putranya mengganggu Kanita. Tak lupa juga Milly mengadukan kegilaan Vedo yang telah menyerangnya hingga meninggalkan bekas luka membiru di bagian leher. Ingat Nyonya Abigail, keluargamu dan keluargaku memiliki pengaruh yang sama-sama kuat. Akan tetapi aku tidak akan merasa takut sedikit pun untuk melaporkan kebejatan Vedo ke pihak berwajib. Aku pastikan putramu itu akan mendekam di dalam penjara jika masih kekeh mengganggu Kanita. Oh, satu hal lagi, ucap Milly seraya membuka syal yang melingkar di lehernya. Luka lebam ini adalah ulah Vedo yang tiba-tiba menyerangku tanpa alasan.
Untuk luka ini aku masih bersedia memaafkan karena Kanita yang merengek agar aku tidak melaporkannya ke kantor polisi. Tapi jika di lain waktu hal ini kembali terjadi, kau tahu bukan apa yang bisa aku lakukan pada putramu? Oh, jadi kau mengancamku? Tanya Abigail seraya menyeringai sinis. Nyonya Milly, aku pikir peringatanku waktu itu cukup untuk membuatmu mengerti kalau aku tidak akan membiarkan siapapun mengusik keluargaku, terutama Kayo dan Vedo. Jikapun benar luka itu adalah Vedo yang melakukan, maka aku sangat yakin kalau kaulah yang lebih dulu memprovokasi kemarahannya. Sejak kecil aku selalu mendidik kedua anakku untuk menjauhi apa yang disebut kekerasan. Tapi aku mengizinkan mereka untuk menyerang balik dengan 3 alasan. Pertama, dalam kondisi nyawa yang terancam. Kedua, untuk menolong orang lain dari kejahatan. Dan yang ketiga, ketika ada orang yang memprovokasi terlebih dahulu. Jadi Nyonya Milly, dari ketiga alasan ini nomor berapakah yang sudah kau lakukan? Tidak perlu kau jawab karena aku sudah tahu apa jawabannya. Nomor 3. Kau pasti telah mengatakan sesuatu yang membuat amarah putraku memuncak. Benar tidak? Tanpa mengatakan apapun lagi, Milly langsung pergi dari hadapan Abigail bersama kelima bodyguard-nya. Dia mati kutu karena memang benar penyebab Vedo bisa menyerangnya adalah karena dia yang tidak berkata dengan baik. Cari tahu apa saja yang dilakukan Kanita beberapa hari ini. Pastikan tidak ada informasi yang terlewat. Perintah Abigail sebelum kembali masuk ke dalam rumah. Baik, Nyonya Abigail.